Terima kasih Anda sudah melihat video dari komputerkit.com. Pada bagian yang kedua kita akan belajar kenapa harus belajar PHP. Ada beberapa alasan kenapa harus belajar PHP. Yang pertama kita akan lihat dulu di Wikipedia ini ada beberapa web yang sudah sangat terkenal, kemudian menggunakan beberapa aplikasi. Contoh di sini adalah google.com. Di bagian front end atau tampilan dia menggunakan JavaScript. Kemudian di backendnya dia menggunakan C, C++, Go, kemudian Java dan Python. Facebook di sini ada penggunaan PHP. Kemudian Yahoo juga menggunakan PHP. Kemudian Wikipedia juga menggunakan PHP. Jadi ada beberapa web yang sudah sangat terkenal. Ini menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam proses pembuatan webnya. Kita akan lihat ke yang lain juga. Di dalam pembuatan web ada beberapa bahasa pemrograman yang harus dikuasai. Yang pertama di sini adalah HTML5, kemudian ada PHP, kemudian ada Java atau JavaScript, kemudian ada CSS. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PHP terlebih dahulu. Sambil nanti di beberapa video yang lain atau tutorial yang lain nanti saya akan buatkan untuk HTML dan CSS. Di sini bahasa pemrograman yang populer atau banyak digunakan tahun 2015 adalah JavaScript, kemudian Java, Python, CSS, dan PHP ada di nomor 5. Ini adalah alasan kenapa kita harus belajar PHP. Dengan menguasai PHP, maka langkah untuk menjadi seorang web programmer itu sudah sangat dekat. Jadi itu langkah-langkah yang pertama. Kenapa di dalam Komputer Kit ini memasukkan materi belajar PHP supaya ketika selesai belajar PHP Anda bisa membuat sebuah web atau menjadi seorang web programmer. Itu alasan dari Komputer Kit memasukkan kenapa harus belajar PHP. Ini adalah dasar atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang calon web programming. Di samping bisa menguasai bahasa pemrograman yang lain. Menurut saya sendiri PHP adalah bahasa yang sederhana, yang lebih mudah dipahami untuk pemula. Nanti ada beberapa bahasa pemrograman yang lebih rumit yang bisa dipahami. Dengan menguasai PHP maka untuk belajar yang lebih rumit akan lebih mudah karena proses belajar itu dimulai dari yang mudah kemudian menuju ke yang lebih sulit. Ikuti terus videonya dari komputerkit.com supaya kita tahu bagaimana mudahnya belajar pemrograman menggunakan PHP. Terima kasih, kita ke materi berikutnya.